Ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami percaya bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan Engkau putuskan. Di dalam Yesus kami percaya bahwa sumbu yang pudar nyalanya tidak akan Engkau padamkan. Itulah pengharapan kami di tengah-tengah duka ini, ya Allah. Firman-Mu akan diperdengarkan, yang akan menjadi kekuatan bagi keluarga, menjadi suluh dan pedoman dalam menjalani kehidupan kami bersama di bumi ini. Ya Allah, berkatilah hamba-Mu yang akan memberitakan firman, dan berkatilah kami semua yang akan mendengarkannya, dan jadikan kami Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman dalam kehidupan anugerah-Mu ini. Berfirmanlah, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, bunyi firman Tuhan. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Dalam Pengkhotbah pasal 7 mulai dari ayat 1, kalau kita tinjau dari segi hari, ya, bukan hari Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu, tetapi kalau dari segi hari di mana ada kegiatan atau realita hidup, kadangkala dalam satu hari itu ada kedukaan, ada juga kesukaan. Tetapi dalam ayat yang pertama dia katakan, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. La abimelo ya tu allo kamatian na ya tu allo kadadian. Ya na di tengah-tengah sulu solanasang. Ya. Kita bersuka cita ketika hari ada seseorang lahir. Ya. Ada banyak ucapan selamat yang datang. Selamat ya kelahiran bayinya. Tetapi kalau hari duka, tidak ada orang yang mengucapkan selamat berduka. Yang ada, saudara perhatikan di papan, selamat jalan. Bahkan dikatakan yang ada di ungkapan belasungkawa, turut berduka cita. Tetapi pengkhotbah berkata, lebih baik hari kematian. Mengapa saudara yang kekasih dalam Tuhan? Karena di rumah duka ada akhir perjalanan hidup di bumi ini. Ada yang namanya kematian. Kematian itu bisa saja terjadi mulai dari janin yang ada dalam kandungan, bayi, anak-anak, remaja, pemuda, sampai orang dewasa. Dan itu kita saksikan saat ini. Ada yang baru berusia 44 tahun, ada yang sudah berusia lanjut, sudah ada di dalam usia indah. Kematian dialami seseorang tidak kenal waktu. Bisa saja pagi, bisa saja siang, bisa saja sore, malam, tengah malam, atau subuh. Sama seperti yang dialami oleh kedua almarhum dan pun juga disaksikan oleh keluarga.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak tahu kapan kematian menjemput kita dan dengan cara apa. Kematian adalah batas hidup di dalam dunia yang fana ini. Namun bagi orang percaya kepada Kristus dan melihat kematian dalam kacamata iman, kematian bukan hal yang perlu kita takuti. Tetapi kematian itu indah. Sehingga Mazmur 116 di situ dikatakan berharga di mata Tuhan kematian orang yang benar. Coba saudara lihat karangan bunga. Pasti ada salah satu di antara karangan bunga ayat itu. Mengapa saudara? Karena orang yang percaya akan kembali kepada Tuhan. Ya, dalam ibadah-ibadah penghiburan yang telah kita lakukan beberapa waktu ini sudah dijelaskan. Yesus menjamin bahwa Yesuslah jalan kehidupan, kebangkitan, dan tidak ada satu orang pun yang dapat menyangkal akan hal itu. Kemudian kematian bagi orang percaya adalah berhenti dengan segala jerih lelahnya dan penderitaannya. Wahyu pasal 4 ayat 14 ayat 13. Melayu mia sulu solanasang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ingat hari kematian. Atau saya membahasakannya begini, ingat hari kematianmu dan kematianmu. Kilalai siulu tuallo kematian. Saya mengajak sidang perkabungan, coba bukalah kedua telapak tanganmu. Di kedua telapak tanganmu itu ada guratan huruf M yang kata frater terapa memento mori. Kotiro mike memento mori. Ingat hari kematianmu. Lalu coba saudara satukanlah telapak tanganmu. Entah Anda seperti ini, entah Anda seperti ini atau seperti ini. Bukankah itu adalah sikap berdoa? Saudara, dan ketika saudara buka kembali tangan saudara, itu menandakan saudara siap untuk bekerja. Dan rokomikatuma ajama mikokosta. Ya, pasti Anda buka tangan saudara untuk bekerja. Apa menandakan akan hal itu? Pembelajaran pada tangan kita. Ingat hari kematianmu. Karena itu berdoalah. Peliharalah hubunganmu dengan Sang Pencipta. Dan jangan lupa bekerjalah. Ora et labora. Karena itu jemaat sidang perkabungan yang dikasih dalam Tuhan, mengisi hari-hari kita sebelum batas kehidupan ini berakhir, yang sama-sama kita pelajari kemarin, bahwa kalau harinya sudah tentu, bulannya sudah tentu, waktunya sudah tentu, tidak ada satupun yang dapat melangkahinya. Maka marilah kita mau mengisinya dengan memelihara hubungan kita dengan Sang Pencipta kita dan bekerja keras. Peliharalah, ya. Jangan sampai ada orang yang memutarbalikkan akan hal ini. Mak jamatarlo tak nak kilalai malema ibadah. Dan duka ya toma ibadah taruh tak nak kilalai male mengkarang. Itu terjadi di jemaat Tesalonika. Sebelum hari kematian itu tiba,
Isilah hari hidup kita dan hargailah hidup ini sebagai anugerah Tuhan dengan mengingat penciptamu. Tekunlah berdoa atau beribadah dan tekunlah bekerja, maka hidupmu menjadi berkat, sehingga kematian itu ketika datang itu akan berharga di pemandangan Tuhan. Dan kata Amsal, kenangan orang benar mendatangkan berkat. Sesama kita mengenang kita karena kita sudah menjadi berkat. Amin. Firman Tuhan. Namun duka tu pena
kesabaran, peduli duka, takkan dikan kita untuk sabar. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang di dalamnya kami memperoleh keselamatan bagi hidup kami, baik di dunia ini maupun pada kekekalan. Karena itu ya Tuhan, kami tetap menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon tuntunan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Walaupun kami ada di dalam lembah kekelaman sekalipun, hati kami percaya bahwa kebajikan, kemurahan-Mu terus ada bersama dengan kami. Terlebih keluarga pada saat ini, kami mohon kiranya Roh Kudus mengerjakan kekuatan dan penghiburan dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan mengerjakan keikhlasan, kerelaan untuk menerima semuanya ini. Dan kami percaya kalau Tuhan izinkan ini terjadi di dalam Tuhan keluarga jemaat yang ada, Tuhan juga sudah memberikan kekuatan. Kami telah berbakti kepada Tuhan. Kiranya apa yang telah kami boleh lakukan di hadapan hadirat-Mu, Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan kekuatan lewat ibadah kami. Terpuji akan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menutup ibadah pelepasan jenazah pada saat ini. Kekasih-kekasih-Ku yang dikasihi di dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Setiap kita yang sama-sama berbakti, kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Wakilai pemerintah inde Kelurahan Lemo dan wakilai mintu masyarakat Kelurahan Lemo kikua turukan masusa turukan mawai mata inde kami bokorana ambe dikaboroi siunu lamayan la tangana tumarapu lamayan la tangana tondok sia lamayan la tangana kombongan selo na puang denopa dan renunta kumua puang la tontong umpakatana mentu rapu masusah. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kure semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kikua Damai Gereja Pantekosta di Indonesia Bukit Ajaib Lemo turukan nih masusa lantai agan iate tangia kami mana jemaat Damai Pengaluan duka jemaat inde Gereja Toraja Kalpari Patongaluan. Hanya oleh kemurahan Tuhanlah maka acara demi acara dalam rangka prosesi pemakaman ini dapat berjalan dengan baik, mulai dari awal sampai pada waktu hari ini kita akan melepaskan jenazah ini untuk dikuburkan. Hanya
kemurahan Tuhanlah. Maka di dalam prosesi penghiburan ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya sudah menguatkan kita semua, terutama bagi adikku Sola, anak Kotowaru Sola, anak Kampona. Marilah kita menerima kenyataan ini dalam mata iman, bahwa meskipun orang yang kita kasihi telah meninggalkan kita, kita yakin dan percaya bahwa ia sudah kembali ke haliknya dengan selamat. Ia sudah ada dalam genggaman Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Ini doa kami kepada Tuhan. Dan kami akan berangkatkan jenazah ke tempat pemakaman. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lata padolo tu papa namanya dia kopong lira. Iya. Yaitu bunga yang di depan, kakak-kakak yang lain boleh tolong kami kasih naik di trek pas itu bulan langga. Rute yang akan kita lewati dari pelataran duka ini, kita menuju puskesmas, belok kanan ke tower, belok kanan ke Kalosi, lalu kita menuju tower ke Simpate sampai di Pondok Tondok. Yo Pondok Tondok Tabule. Ya, tolong ada paku atau baut peti di dalam sekali lagi Tabule Melong nih, di kota Mandong Bela. Ya, kakak-kakakku, anak-anakku, adik-adikku, berikan waktu kepada teman-temannya untuk segera membereskan peti ini lalu kita menuju pemakaman. Iya, saling menguatkan. Ayo. Ayo. Iya. Kakak Endi boleh geser sedikit, kita tutup bapak lalu kita berangkat ke pemakaman. Iya. Ayo. Bisa kita dulu ya, bekerja. Ayo, kita geser. Iya, sudah. Ayo. Ayo. Kita sudah. Ayo, Lina, Lina. Ayo, boleh bantu dorong ke sini. Bantu dorong. Dorong. Bantu dorong. Nah, bautnya sudah dapat. Ya terencana Pator Romani nanti baik Pator. Iya. Pator Romani. Biarkan saja, biarkan. Tidak usah dibongkar, biarkan. Pegangannya kurang kuat, boleh diangkat dari bawah, ya. Biasa hiasan berjodoh. Kalau nggak bang di ambulans dia bunga.
Delesedo, pada mau ke pati. Oh, mi pasepa tu apa lentu. Apa ini? Lami pa. Tiana pak dia pun. Tiana. Sabar aku ni. Ya. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atas perkenanan-Mu sehingga ibadah penghiburan yang telah kami lakukan beberapa hari, bahkan ibadah pelepasan jenazah, Tuhan tolong sehingga berjalan dengan baik. Dan prosesi terakhir pada saat ini, kedua kekasih kami, orang tua kami, saudara kami, ayah, akan kami masukkan ke dalam tempat peristirahatannya. Kami mohon kepada Tuhan, berilah keikhlasan, berilah kerelaan terus. Damai sejahtera Tuhan melingkupi keluarga, dan tolonglah keluarga untuk mengangkat peti jenazah ini sehingga semua berjalan seturut dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Terima kasih banyak, terpuji Engkau. Kami akan menyimpan jenazah almarhum Bapak Yusuf Butuh dan juga almarhum Bapak Esra Payung ke dalam tempat peristirahatannya sesuai dengan firman Tuhan bahwa debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, patuaran ni.
Ditunggu tadi kami paksa bangun sorong dulu. Oke. Ulang dulu. Awas tangan. 1, 2, 3. Lalu. Hati-hati pulang. Kamu udah puasa. 1, 2, 3. Apa? Balik ke sini. Nah, 1, 2. Lakukan dia oloni sisolan itu kama dengan penangki buang perang itu pangan doki tanding talian tu mintu pengkau yakin. Takkan dikah kita sabar.